warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, pemirsa, kembali lagi bersama saya Arista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari sumek.dsw.id dengan headline Periksa 13 saksi, oknum bidan kasus malapraktik di Prabu Muli ditetapkan polisi jadi tersangka. Dari Prabu Muli melaporkan, setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, akhirnya oknum bidan berinisial JN 51 tahun dalam kasus malapraktik ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Prabu Muli. Polres Prabu Muli merilis kasus tersebut pada Senin 20 Mei 2024 malam, dipimpin langsung Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Narto didampingi Wadir Deskrimsus AKBP Widdiardi dan Kapolres Prabu Muli AKBP Endro Aribowo. Dalam rilis, Kabid Humas menyampaikan tentang tindak pidana di bidang kesehatan dan menetapkan status tersangka. Tersangka membuka praktik bidan mandiri dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan menggunakan identitas berupa gelar serta menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan tenaga kesehatan yang sah di Jalan Srikandi, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabu Muli Barat. Tersangka JN ini melakukan aksinya dengan modus membuka praktik bidan mandiri dan melakukan pelayanan kesehatan untuk pasien umum dengan cara melakukan pemeriksaan dan mendiagnosa penyakit, melakukan pemeriksaan USG pada pasien umum, memberikan suntikan injeksi, memberikan obat serta melayani rawat inap pasien umum di tempat praktik sehingga menimbulkan kesan kepada masyarakat bahwa yang bersangkutan merupakan tenaga kesehatan yang memiliki izin resmi, bebernya. Adapun kronologis kejadiannya, pada Kamis tanggal 2 Mei 2024, diperoleh informasi melalui media sosial, seorang perempuan menggunakan jasa layaknya dokter, sedang memasukkan bermacam-macam cairan ke dalam alat suntik dan kemudian menyuntikkan kepada seorang ibu yang sedang terbaring di tempat tidur yang disebutkan lokasinya berada di wilayah kota Prabu Muli. Kemudian dilakukan penyelidikan oleh Satreskrim Polres Prabu Muli, mencari dan mengecek lokasi yang diduga dijadikan tempat praktik, mencari saksi-saksi dan barang bukti. Dari analisa yang dilakukan penyidik, diduga telah terjadi pidana bidang kesehatan yang dilakukan oleh tersangka. Ditegaskan Narto, dalam hal ini tim penyidik Polres Prabu Muli dengan asistensi Diskrimsus Polda Sumsel bekerja profesional untuk bisa memenuhi unsur-unsur pasal Undang-Undang RI Nomor 17/2013 tentang kesehatan serta semua alat bukti sebagaimana dalam pasal 184 KUHP, diantaranya keterangan saksi, surat-surat, petunjuk, keterangan ahli, keterangan tersangka. Lebih lanjut, Narto juga menegaskan bahwa penyidik telah melakukan rangkaian pemeriksaan kepada 13 saksi. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya yang masih dilansir dari sumek.dsw.id dengan headline BBL asal Indonesia diselundupkan lewat TAA Banyuasin dijual ke Vietnam, harga jual lebih tinggi. Dari Palembang melaporkan, Polda Sumsel mengungkapkan penyelundupan ratusan ribu ekor benih-bening lobster dari Indonesia melalui jalur Banyuasin ke Vietnam. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto SIKMM mengatakan penyelundupan BBL secara ilegal ke Vietnam itu lantaran harga jual yang lebih tinggi dibanding di Indonesia. Dan sebaliknya, negara Vietnam merasa membeli BBL di sini lebih murah dari negara penghasil BBL lainnya, ujar Kombes Pol Sunarto. Dari barang bukti yang diamankan sebanyak 106.400 ekor BBL, terdiri dari 106.075 ekor jenis pasir dan 315 ekor jenis mutiara. Harga BBL jenis mutiara lebih mahal dibanding jenis pasir terangnya. Ratusan ribu ekor BBL itu diselundupkan melalui Jalan Tanjung Api-Api, Desa Karanganyar, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, pada Selasa, 14 Mei 2024 malam lalu. Petugas dari Unit 4 Subdit 4 Tipita Ditreskrimsus Polda Sumsel mengamankan dua orang berinisial Ros 22 tahun dan BOJ 28 tahun. Keduanya warga asal Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Keduanya mengaku sebagai kurir yang mengantarkan BBL ke Pelabuhan Tanjung Api-Api, kata Sunarto didampingi Kasubdit 4 Tipiter AKBP Bagus Suryowibowo SIKMH saat merilis ungkap kasusnya Senin 20 Mei 2024 sore.
Kedua kurir dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, khususnya Pasal 88 Jungto Pasal 16 Ayat 1 dan Pasal 92 Jungto Pasal 26 Ayat 1 dengan ancaman hukuman pidana penjara 6 tahun dan denda 60 miliar rupiah. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Quran hari ini. Sampai jumpa di edisi Baca Quran selanjutnya. Saya Arista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.